Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Dean Relevance. Sekitar 1 minggu terakhir, kita cukup dikejutkan dengan adanya peristiwa 3 rangkaian kereta api yang mengalami anjlok. Yaitu KA1 Argo Bromo Anggrek yang anjlok di embasemen Stasiun Pegadaian Baru pada tanggal 1 Agustus tahun 2025. Lalu KRL komuter lain anjlok di embasemen Stasiun Jakarta Kota, dan KAS 5 Kuala Stabas yang anjlok di petak Jalan Negeri Agung hingga Tulung Buyut pada tanggal 5 Agustus tahun 2025. Apa saja kemungkinan yang menyebabkan rangkaian kereta api dapat mengalami anjlok? Simak video Sepurpedia edisi ke-34 ini sampai selesai. Anjlok merupakan salah satu jenis kecelakaan yang dapat terjadi pada sebuah rangkaian kereta api, dan sebuah rangkaian kereta api dikatakan anjlok jika kereta tersebut keluar dari rel. Meskipun kebanyakan insiden kereta anjlok bersifat minor, dampaknya bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam pengoperasian kereta api dan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan manusia. Seperti contohnya peristiwa anjloknya rangkaian kereta api KA1 Argo Bromo Anggrek di Subang kemarin, yang walaupun tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun puluhan perjalanan kereta api harus dibatalkan dan menyebabkan KAI mengalami kerugian lebih dari 100 miliar rupiah. Dan ada satu insiden yang cukup terkenal, yaitu tragedi Trowek atau Cirahayu, di mana gabungan kereta api Kahuripan dan kereta api Galuh anjlok di daerah Kadipaten, Tasikmalaya pada tahun 1995, yang menyebabkan sebanyak 14 orang meninggal dunia, teman-teman. Berdasarkan dari Wikipedia, setidaknya ada 5 penyebab rangkaian kereta api bisa mengalami anjlok. Penyebab pertama yang dapat membuat rangkaian kereta api bisa mengalami anjlok yaitu kerusakan pada bagian komponen rel. Ada beberapa kerusakan komponen rel yang dapat menyebabkan rangkaian kereta api mengalami anjlok, yaitu kondisi rel yang rusak, rel yang tiba-tiba melebar ataupun menyempit, dan juga kerusakan dari bantalan rel maupun tanah penopangnya. Salah satu contoh insiden kereta api anjlok karena kondisi rel yang rusak adalah anjloknya kereta api beberanjang KA 3008 di petak Lubuk Rukam hingga Peninjauan, Sumatera Selatan pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena penyambungan rel yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga membentuk retakan yang akhirnya terjadi patahan pada rel kereta api. Insiden ini menyebabkan 3 lokomotif dan 4 gerbong beberanjang mengalami anjlok serta seorang masinis meninggal dunia. Untuk insiden kereta anjlok karena perubahan pada lebar rel adalah anjloknya rangkaian kereta api batubara KPT-7 pada tahun 2012 di daerah Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang ada, rel yang akan dilalui oleh kereta api batubara KPT-7 ini tiba-tiba melengkung karena mungkin efek pemuaian. Namun hal ini berakibat fatal, yaitu rangkaian mengalami anjlok dan terguling, bahkan menyebabkan terjadinya ledakan yang mengakibatkan lokomotif dan beberapa gerbong terbakar. Dan terdapat 1 orang meninggal dunia akibat terbakar karena kejadian ini.
Untuk salah satu anjlokan kereta api yang disebabkan karena rusaknya bantalan rel kereta api pernah terjadi pada tahun 1976, yaitu kereta api barang relasi Kisaran hingga Medan yang mengalami anjlok di daerah tebing tinggi. Peristiwa ini disebabkan oleh wesel pengatur rel yang kayu bantalannya sudah mengalami kelapukan, sehingga sebanyak 34 gerbong yang terdiri dari 11 gerbong tertutup dan 23 gerbong ketel mengalami anjlok pada saat itu. Penyebab rangkaian kereta api bisa mengalami anjlok yang kedua, yaitu kerusakan atau kegagalan fungsi pada roda kereta. Salah satu contoh kereta anjlok karena kerusakan atau kegagalan fungsi pada roda kereta adalah anjloknya KRL komuter lain KA1722 di Petak Cilebut hingga Bogor pada tahun 2019. Insiden ini utamanya disebabkan karena adanya kegagalan pada sistem suspensi bogi kereta sehingga kehilangan berat vertikal, kemudian melompat keluar jalur. Kecelakaan ini menyebabkan gerbong KRL yang rusak parah dan sebanyak 17 orang penumpang dan 1 orang masinis mengalami luka ringan. Contoh lain kereta anjlok karena kerusakan atau kegagalan fungsi pada roda kereta adalah anjloknya kereta api KA60 Cirebon Express di Petak Jalan Terisi hingga Telaga Sari, Jawa Barat pada tahun 2010. Anjlokan KA60 terjadi karena patahnya as roda belakang bagian kanan dari bogi belakang salah satu gerbong sebagai akibat dari fatigue atau kelelahan. Kecelakaan ini mengakibatkan 9 gerbong anjlok dan setidaknya 17 orang mengalami luka-luka. Penyebab rangkaian kereta api bisa mengalami anjlok yang ketiga, yaitu pengoperasian kereta yang tidak tepat atau kesalahan sinyal. Contoh dari kereta api yang anjlok karena masalah pengoperasian kereta dan persinyalan adalah anjloknya KA75 Pandalungan di Pasemen Stasiun Tanggulangin, Surabaya pada tahun 2024. Kecelakaan ini diakibatkan oleh lidah kanan wesel yang tidak dapat mengunci, sehingga wesel 1 tidak memiliki kedudukan saat dilewati KA75 Pandalungan, dan berakibat pada terjadinya anjlokan. Namun di saat yang sama, PPK Stasiun Tanggulangin beranggapan bahwa ketika handle sinyal tidak dapat ditarik merupakan gangguan persinyalan, dan memberikan sinyal aman kepada masinis KA75 Pandalungan karena sebelumnya juga telah dilewati oleh beberapa kereta api. Penyebab rangkaian kereta api bisa mengalami anjlok yang keempat, yaitu kecepatan kereta api yang berlebihan atau di atas batas yang ditetapkan. Untuk kejadian kereta api melaju dengan kecepatan berlebihan sangat jarang terjadi, karena masinis diberikan aturan batas kecepatan menjalankan kereta api saat melaju di lokasi tertentu. Sehingga biasanya, anjlokan yang terjadi karena kereta api melaju melebihi batas kecepatan adalah karena faktor lain seperti kereta larat ataupun mengalami kegagalan pada fungsi pengereman. Salah satu contohnya, Dean ambil kembali tragedi Trowek atau Cirahayu pada tahun 1995, di mana gabungan kereta api Kahuripan dan kereta api Galuh anjlok di daerah Kadipaten, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di mana dikabarkan bahwa kecepatan kereta api tersebut saat menurun menuju ke jembatan Trowek sampai di atas 85 km per jam. Dari batas kecepatan yang seharusnya, yaitu 50 km per jam, karena terjadi permasalahan dalam pengereman. Sehingga akhirnya, rangkaian kereta api itu pun anjlok dan terguling, bahkan ada yang jatuh ke jurang di bawah jembatan Trowek.
dan menyebabkan sebanyak 14 orang meninggal dunia. Contoh yang lainnya adalah peristiwa anjloknya kereta api KA158 Logawa di Petak Saradan hingga Wilangan, Jawa Timur pada tahun 2010. Pada saat itu, KA158 Logawa anjlok dan terguling di tikungan tajam sebelum memasuki stasiun Wilangan dengan kecepatan mencapai 85 km per jam. Padahal, batas kecepatan yang seharusnya adalah 70 km per jam. Kecelakaan ini menyebabkan 3 gerbong belakang mengalami anjlok dan terguling, sehingga menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi dari media Tempo, kecelakaan ini diakibatkan karena kelalaian dari masinis juga asisten masinis yang membawa KA158 Logawa pada saat itu. Dan oleh pengadilan, sudah dijatuhkan vonis hukuman pada kedua awak kereta api tersebut. Penyebab rangkaian kereta api bisa mengalami anjlok yang keempat, yaitu adanya pengereman yang mendadak. Sebuah rangkaian kereta api tidak memungkinkan pengereman secara mendadak karena bobot dan panjang yang sangat besar, serta sistem pengereman yang digunakan yaitu rem udara. Sehingga pengereman mendadak pada kereta api dapat berpotensi menyebabkan anjlok, tergelincir, terseret, atau bahkan terguling, karena pengereman yang tidak seragam pada setiap roda kereta. Contoh peristiwa anjloknya kereta api karena pengereman mendadak adalah anjloknya rangkaian kereta api Kertajaya Denpasar Stasiun Benowo, Surabaya pada tahun 2004. Pada saat itu, ketika kereta api Kertajaya akan melintas langsung stasiun Benowo, ternyata masuk ke jalur salah yaitu jalur 1 yang terdapat rangkaian KRD Bojonegoro hingga Surabaya. Akhirnya, untuk menghindari tabrakan, masinis kereta api Kertajaya melakukan pengereman mendadak sekitar 200 meter dari stasiun Benowo. Namun naas, akibat dari rem mendadak ini, lokomotif mengalami anjlok kemudian terguling dan diikuti oleh gerbong-gerbong di belakangnya yang juga anjlok dan terguling tidak beraturan. Akibatnya, sebanyak 7 gerbong kereta api mengalami anjlok dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia serta 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Sampai di sini, Sepurpedia edisi ke-34 tentang penyebab kereta api bisa mengalami anjlok. Jika ada tambahan atau koreksi, dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Deyan Relevance.